Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pompa hidrolik. Sistem pompa hidrolik dalam menjalankan suatu sistem tertentu atau membantu operasional dari sebuah sistem. Tidak jarang kita menggunakan rangkaian hidrolik. Sebagai contoh, untuk mengangkat suatu rangkaian, suatu kontainer yang memiliki beban beribu-ribu ton. Untuk mempermudah itu, digunakanlah sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair, biasanya oli, untuk melakukan suatu pergerakan segaris atau putaran. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip Pascal, yaitu suatu zat cair dikenakan tekanan. Tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau tidak berkurang kekuatannya. Komponen utama sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini didukung oleh 3 unit komponen utama, yaitu unit tenaga berfungsi sebagai sumber tenaga dengan liquid atau minyak hidrolik. Pada sistem ini, unit tenaga terdiri atas penggerak mula yang berupa motor listrik atau motor bakar, pompa hidrolik, putaran dari proses penggerak mula memutar pompa hidrolik sehingga pompa hidrolik bekerja. Cara kerja sistem hidrolik. 1. Tekanan hidrolik menggunakan sebuah pompa gear pump piston pump di dalam tangki hidrolik yang digerakkan oleh sebuah motor yang terpasang vertikal di atas tangki hidrolik. 2. Minyak hidrolik didorong oleh radial piston pump melalui sebuah check valve yang berfungsi agar minyak hidrolik tidak kembali ke pompa penghisap menuju ke pressure control valve atau real valve melalui 4Y2 valve manifold block. 3. Minyak hidrolik yang berada di dalam pressure control valve dapat diatur secara manual oleh sebuah hand control valve 6. Ini berfungsi mengatur dengan tangan terhadap posisi hidrolik silinder maju dan mundur. Apabila sistem otomatis maju mundur tidak bisa bekerja lagi atau rusak. 4. Tekanan minyak dalam pressure control valve nomor 7 digabung dengan sebuah solenoid unloading valve 08 yang dipasang di atas manifold block. 05. Mendapat perintah dari amplifier care relay control untuk membuka ketupnya pada saat beban screw press naik dan menutupnya pada saat beban screw press turun sehingga sumbu silinder dapat maju mundur sesuai dengan beban yang disetel. Di amplifier care relay control yang dapat mendeteksi ampere screw press melalui sebuah titik yang terpasang di dalam kotak starter. 5. Silinder hidrolik mempunyai 2 jalur sambungan, satu di depan dan satu di belakang. Tekanan minyak yang masuk ke jalur depan sumbu silinder hidroliknya mundur dan yang masuk ke jalur belakang sumbu hidroliknya maju. 6. Minyak hidrolik dapat disirkulasi secara otomatis dan teratur oleh pompa hidrolik ke dalam tangki hidrolik. Didinginkan melalui sebuah integral oil cooler No. 17 kemudian disaring oleh return line filter No. 12. Minyak hidrolik harus tetap bersih dan tidak berkurang. 7. Untuk menambah atau berkurang tekanan hidrolik dapat dibuka dengan cara memutar baut yang terdapat di pressure control valve relief valve No. 7 secara perlahan-lahan hingga mencapai 45 bar. Untuk mengetahui besarnya tekanan minyak dapat melihat penunjuknya pada pressure gauge No. 11, pressure control valve relief valve No. 7 dan solenoid unloading valve No. 11 berfungsi untuk mengatur arus tekanan ke hidrolik silinder, dan sub-off valve No. 10 yang berfungsi untuk menutup tekanan hidrolik pressure gauge No. 11. 8. Ketinggian, level, dan suhu minyak hidrolik di dalam tangki dapat dilihat pada fluid level gauge 015. Pengoperasian sistem hidrolik tersebut di atas jika menghendaki elektro motor hidrolik kedua dapat berhenti pada tekanan kerja tertentu dan berjalan kembali apabila tekanan kerja berkurang, maka untuk itu harus dipasang sebuah pressure switch. 10. Untuk menstabilkan tekanan kerja agar tetap apabila elektromotor berhenti,
Harus pula dipasang akumulator integral oil cooler 17. Ditiadakan. Catatan tanpa akumulator, sistem hidrolik di atas tekanan kerja juga stabil dan konstan karena pompa hidrolik tetap bekerja. 11.9 dan 10 di atas dengan menggunakan pressure switch dan akumulator. Dalam sistem hidrolik ini, agar elektrik motor dan pompa hidrolik dapat berhenti sejenak 5-30 detik, sangatlah tidak efisien karena biaya perawatannya mahal dan tidak memperoleh hasil yang optimal. Adapun elektrik motor dan pompa hidrolik selalu dalam keadaan on off seketika karena beban ampere terlalu tinggi dan suhu panas sehingga mudah terbakar. Pompa yang digerakkan via fleksibel coupling selalu disertakan oleh on off elektrik motor, maka gigi dan piston pompa cepat rusak dan sompel. Perawatan akumulator tidak dapat dilakukan sendiri setelah beroperasi selama 1-2 tahun karena harus diulang dengan gas nitrogen setiap tahun dengan alat suntik khusus charging kit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.